baik itu cadangan di pemerintah, ya, yang selama ini tidak kedengaran pada saat terjadi perlambatan sektor industri, tapi begitu ada masalah di sektor saham, di sektor finansial, kemudian tiba-tiba gunakan dana pemerintah. Nah, ini mestinya yang digunakan untuk menciptakan lapangan kerja yang masif, membangun infrastruktur di sektor dan sebagainya. Saya kira pendapat bahwa sebenarnya yang harus pemerintah fokuskan sekarang ini adalah bagaimana sektor real ini bisa tetap digerakkan, bagaimana sektor konsumsi bisa bertahan, bagaimana investasi swasta juga bisa berjalan terus, kemudian spending pemerintah juga bisa segera berjalan sesuai dengan. Tapi artinya sejauh ini dari kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, adakah yang menjawab kekhawatiran Anda gitu? Ya, saya kira kebijakan pemerintah sudah mengarah ke arah situ. Cuman sekarang persoalannya kan adalah setiap kali pemerintah ingin mengeluarkan peraturan itu kan membutuhkan waktu, sehingga reaksi pasar ini kadang-kadang kan terlalu cepat, sehingga pemerintah kadang-kadang terlambat dalam menyikapi melalui peraturan-peraturan tadi. Ini yang sebenarnya sering menjadi kendala kita sekarang ini. Pemerintah harus menempatkan diri dalam skala prioritas. Kalau kita lihat sekarang ini pemerintah semua parameter ekonomi kita mau dijaga, inflasi mau dijaga, kemudian mata uang mau dijaga, kemudian sektor real mau dijaga. Ini kelihatannya pemerintah harus memiliki prioritas. Yang mana yang harus dijaga? Yang ini harus difokuskan sebenarnya. Jangan semua aspek mau dijaga tapi hanya ambruk. Mana yang Pak Tun, mana yang seharusnya diantara yang tadi diungkapkan yang harus atau paling prioritas? Sistem ekonomi kapitalisme yang sekarang ini lebih berfokus kepada non-real ya, transaksi non-real. Dan kemudian walaupun Amerika juga sudah mencoba melakukan bailout, kemudian negara G7, G20 semua bergotong royong untuk katakanlah memberikan dana talangan kepada pasar bursa. Itu sebenarnya kan hanya lebih menguntungkan para spekulan yang ada di bursa. Jadi jalan yang benar ini maksudnya jalan yang benar adalah kembali ke jalan sistem ekonomi yang saya taruhkan adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini kita mengacu, saya hanya kasih dua saja solusinya. Yang pertama adalah kita lakukan breakthrough dalam artian sistem ekonomi non-real itu sebenarnya dalam Islam tidak dikenal. Yang dikenal adalah sistem ekonomi real. Tetapi politik ekonomi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah distribusi. Distribusi yang dimaksud adalah pembagian terhadap atau penanganan terhadap sumber dana kekayaan. Sumber dana kekayaan itu ada yang harus dikelola oleh negara karena ini menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Ada juga dana yang bisa dikelola oleh pribadi. Oleh dana kekayaan masyarakat itu yang harusnya dikembalikan ke masyarakat itu dikelola oleh negara. Ini politik ekonomi dalam sistem Islam. Oleh karena itu Islam tidak mengenal yang namanya sistem ekonomi non-real. Yang lebih difokuskan adalah kepada sistem ekonomi real, tetapi jangan lupa politik ekonominya dijalankan. Politik ekonomi distribusi, yaitu pembagian terhadap pengelolaan harta kekayaan atau sumber kekayaan masyarakat. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Today's Dialog akan kembali menjumpai Anda.